Ya, dalam tadi di awal Bapak sudah mengatakan bahwa ada dilakukan saat ini adalah operasi justisi begitu ya, dengan Ya, sanksi sosial. Seberapa efektifkah sanksi sosial ini dilakukan ataupun untuk membuat masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan? ya. Sejauh yang kami perhatikan, sanksi sosial ini cukup efektif karena masyarakat kan juga nggak mau malu kan, Ya, ketika dia dilihat orang sedang menggunakan, misalnya nanti kami sudah menerapkan Perwal 24 menggunakan rompi orange dengan tulisan OKB, orang kepala batu tidak memakai masker, kemudian dimintakan untuk membersihkan, diberikan sapu lidi untuk membersihkan halaman di sekitarnya. Mereka kan akan, ya kita kan Asian culture masih tinggi, budaya malu ya, kita masih tinggi, sehingga diharapkan warga yang dikenakan sanksi seperti itu tentunya budaya malunya tinggi dan akan malu dan tidak akan melakukan lagi hal serupa oke. ke depan. Dan diharapkan itu berpengaruh untuk warga masyarakat yang lainnya untuk tidak melakukan hal seperti itu, sehingga hal ini benar-benar mempunyai efek jerah kepada warga yang ada seperti itu. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa untuk data saat ini ada sekitar 130-an ya Pak, konfirmasi kalau 92, salah? 192, 109, 192. 192. Ini angkanya termasuk tinggi atau seperti apa? Ya, untuk saat awal saya kira ini tinggi ya, karena kita masih baru melaksanakan operasi ini. Namun ke depan diharapkan dengan operasi yang berkelanjutan secara kontinu, simultan dengan teman-teman TNI Polri yang ada, diharapkan grafik ini akan menurun. Artinya Oke, jumlah pelanggar ataupun pelanggaran yang terjadi akan eh, semakin hari semakin menurun, seperti itu. Grafiknya seperti ini gitu ya. oke. Diharapkan seperti itu. Ya, apa yang akan ditingkatkan baik dari pihak Satpol PP kemudian juga dari Satgas begitu untuk supaya protokol kesehatan ini terus ditingkatkan oleh masyarakat? Ya, tentu seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Bapak Wali Kota telah membentuk satgas-satgas penanganan COVID di masing-masing lingkungan. Dengan maksud mereka masing-masing satgas ini melakukan sosialisasi, edukasi dan pengawasan, ya, Oke. melakukan pengawasan kepada warga di tempat sesuai wilayahnya. Nah, kemudian di sisi lain kami dengan Satgab yang ada maupun eh, terpadu dengan TNI Polri terus melakukan dengan gencar untuk melakukan operasi justisia untuk mewajibkan semua warga mengikuti dan mentaati disiplin untuk protokol kesehatan. Karena Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi sangat-sangat serius untuk menangani COVID ini. Begitu juga kami aparat di daerah tentunya wajib untuk serius dalam rangka untuk memutus rantai penyebaran virus corona tersebut. Demikian Mbak Kristi. Oke, kalau saat ini proses dari operasi justisi itu biasanya ada di tempat-tempat mana saja, Pak? Jadi kita di segala penjuru yang ada Kota Manado. Ya. Kalau yang di Polsek dengan Koramil sesuai dengan wilayahnya, ada Polsek Wenang, ada Polsek Banget Untuk dan menurunkan seterusnya. angka Itu penyebaran. kita gabung dengan mereka. Di samping kami satuan gabungan melaksanakan juga dengan personil lengkap dari TNI Polri dan Satpol PP. Dan saya ingin sampaikan informasi ya, hari ini hari operasi kita malam ini, satuan gabungan ataupun tim terpadu COVID-19, penanganan COVID-19 dari Satpol PP dengan TNI Polri. Kami akan melaksanakan operasi malam ini juga. Oke, berarti Kita malam hari ini. berkolaborasi hari Berarti malam hari ini ada operasi lagi begitu ya? ya, ya, hampir setiap hari kita melakukan. Memang setiap hari kita lakukan karena kita di samping yang di bawah kendali pemerintah daerah atau pemerintah kota dalam hal ini Pol PP dan TNI Polri, juga dari Polsek Koramil dari masing-masing wilayah juga bersama kami Satpol PP melakukan juga untuk operasi justisia ini. Nah, saya menyampaikan juga bahwa ketika tadi telah akhir daripada pelaksanaan sosialisasi penanganan COVID-19 di kelurahan-kelurahan dan di lingkungan dan sudah dibentuk satgas-satgas masing-masing, ke depan nanti kita akan melaksanakan sesuai perwal yang ada. Oke. Seperti itu. Peraturan wali kota ini akan dimulai kapan, Pak? Jadi gini, ini kan sudah disampaikan sosialisasinya kan, kemudian nanti akan
katakanlah dikukuhkan oleh Bapak Wali Kota semua satgas-satgas yang ada, dan setelah itu baru kita laksanakan dalam minggu ini, kira-kira demikian. Oke, dalam minggu ini. Yang terakhir mungkin ada himbauan bagi masyarakat berkaitan dengan protokol kesehatan ini agar mematuhi setiap hal yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, makasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 baru-baru ini, ketika di sela-sela pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia yang dilaksanakan di puncak daripada Manado Tua, Pulau Manado Tua di puncaknya, Bapak Wali Kota selaku inspektur upacara saat itu sudah setelah selesai upacara menyampaikan dan melaunching dibukanya area-area wisata, tempat hiburan malam, khusus spa tidak, kecuali spa ya, spa karena bersentuhan langsung. Nah, diharapkan pada mereka yang telah diberikan kesempatan untuk buka, diharapkan perekonomian akan semakin meningkat, dan di sisi lain tetap menjaga protokol kesehatan, karena kami bersama Satgap yang ada akan memonitoring dan mengunjungi lokasi-lokasi tempat hiburan malam maupun tempat-tempat wisata tersebut untuk mengawasi, memonitor apakah benar, apakah protokol kesehatan ini sudah dilaksanakan sebenar-benarnya oleh pihak-pihak tersebut, karena mereka sudah membuat konsep kan sebelumnya, sudah membuat konsep untuk melaksanakan protokol kesehatan, dari cuci tangan, kemudian jaga jarak dan menggunakan masker. Itu yang akan kami cek ataupun monitor di masing-masing tempat usaha tersebut. Dan kepada warga sekalian dimohonkan dengan kesadaran diri, bukan karena operasi saja, bukan karena paksaan daripada operasi ini, tapi dengan penuh kesadaran diri untuk disiplin dan patuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker. Dengan harapan di akhir tahun ini, zona yang saat ini sekarang di Manado adalah zona orange, akan terus menurun menjadi zona kuning, kemudian zona hijau. Dengan harapan di akhir tahun ini, Manado sudah merupakan zona hijau di mana resiko rendah ataupun karena sekarang kan resiko sedang ya kalau di orange. Awalnya kita sempat di zona merah. Nah, sekarang sudah di zona orange. Diharapkan ke depan menurun lagi menjadi zona kuning dan zona hijau, di mana penyebaran COVID ini sudah mulai teratasi dan tidak ada lagi penyebaran yang tidak diharapkan seperti itu. Sehingga ke depan diharapkan Kota Manado bebas daripada COVID-19, merdeka terhadap COVID-19, dan perekonomian kita cenderung meningkat. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih banyak Pak. Diharapkan berarti ada kesadaran begitu dari masyarakat ya Pak? Ya, demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yohanes Sawaruntu sudah bergabung dengan kami di Bincang-Bincang Kawan Was Sore, dan selamat beraktivitas kembali, apalagi nanti akan melakukan protokol ataupun akan mengamankan begitu ya, supaya jalannya protokol kesehatan di Manado khususnya bisa berjalan dengan baik. Dekati pilkada nanti kita juga lebih concern di situ, karena tidak ada terjadi kerumunan seperti itu. Oke, ya semoga tidak terjadi kerumunan menjelang pilkada 2020 nanti. Saya Kristi Pelealu pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan Bincang-Bincang dan sampai jumpa kembali.